Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lama tidak bertemu ya. Ini saya coba untuk membuat video baru tentang pemetaan quantum keys ya, dengan menggunakan aplikasi quantum keys. Eh, untuk yang video pertama ini mungkin kita pengenalan aplikasi dulu. Jadi yang harus disiapkan teman-teman untuk pemetaan, yang pertama itu adalah tentunya laptop atau komputer yang sudah terinstall Quantum Keys. Di sini saya menggunakan Quantum Keys tipe 2.8.8 ya. Pasti yang terbaru sudah ada, cuma saya masih menggunakan versi ini. Eh, Kemudian yang perlu disiapkan lagi selain sudah terinstall ini, yang kedua adalah peta dasar, ya, peta dasar dengan format SHP. Misalnya judul kemudian titik SHP itu peta dasar yang bisa digunakan untuk pemetaan. Kalau misalkan belum punya peta ya berarti harus buat sendiri, buat peta dulu. Jadi untuk yang perlu dilakukan atau yang perlu disiapkan untuk membuat peta itu aplikasi, kemudian peta dasar, yang ketiga data-data yang dibutuhkan. Jadi untuk pengenalan awal pada Quantum Keys ini tampilannya seperti ini setelah terinstall. Kemudian ada beberapa menu yang ada di ini. Yang pertama adalah project. Project ini uh, project tentang pemetaan yang akan dibuat. Nah, saran saya yang pertama itu tentang peta dasar dulu. Peta dasar dulu itu teman-teman kalau misalkan sudah dapat peta dasar itu harus disimpan di folder sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau buat project itu sudah paham, sudah tahu tempatnya di mana, kemudian kalau mau ngedit di mana, dan pastikan kalau sudah ada peta awal, peta dasar awal, kemudian kalau mau mengedit itu di copy, kemudian yang digunakan di project peta yang kopiannya. Khawatirnya kalau peta dasar awal digunakan itu khawatir rusak nanti kena edit-edit. Jadi harus menurut saya harus ada dua. Yang pertama peta dasar yang asli, yang kedua yang copy. Ya, yang copy ini yang dibuat untuk project ya. Ini menu project nanti ini yang di save. Teman-teman kalau misalkan sudah menggunakan aplikasi desain ya mungkin tidak asing dengan penggunaan menu ini ya, seperti apa Photoshop, kemudian Corel Draw itu kan hampir sama menurut saya, hampir sama. Ya, ada project, kemudian edit, kemudian view, layer, tapi saya kurang eh, teman-teman di sini saya pengetahuannya juga masih sederhana ya, bukan bukan level yang baik ya. Kita masih sederhana. Jadi yang biasa yang saya pakai yang menu-menu yang sudah ada di sini aja di toolbarnya ini. Ada new ini new project, kemudian open ini kalau misalnya kita sudah membuat project pemetaan baru bisa di open, kemudian save as ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini print composer kalau nanti sudah project itu sudah matang, sudah bagus, sudah siap untuk di ekspor, maka bisa pakai ini print composer. Kemudian ini langsung kita buka aja ya, biar lebih jelas. Berhubung saya sudah punya, jadi di sini saya melakukan pemetaan DBD di wilayah kerja Puskesmas Puger. Jadi peta dasar ini harus punya dulu peta dasarnya. Di sini peta dasarnya ada 5 desa di Mojomulyo, Mojosari, Puger Kulon, Puger Wetan, dan Grenden. Itu peta dasarnya. Ya, jadi peta dasar awal itu yang ini ya,
Ya, lalu saya melakukan pemetaan selanjutnya. Jadi peta dasarnya awalnya seperti ini, kemudian saya lakukan pemetaan dengan beberapa fitur. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi desain tidak asing dengan ini disebut layer ya. Jadi sesuai urutan, yang paling bawah ini gambar atau layer yang paling bawah. Nah, di atasnya itu layer yang di atasnya. Kalau misalkan ini digeser, ini berarti peta yang ini yang paling atas. Jadi ini yang paling terakhir. Sama seperti ini jalan. Jalan misalkan digeser lagi, nah, tidak muncul. Seperti itu. Jadi diurutkan mana yang sekiranya paling atas ya, peta paling atas. Yang X ini untuk menampilkan peta. Seperti itu. Jadi untuk awal ini yang digunakan tadi. Kemudian yang paling penting lagi penggunaan mouse ya. Kalau bisa menggunakan mouse ya, mouse bukan yang keypad ya. Nanti kalau pakai yang keypad sulit karena untuk pengoperasiannya ini perlu klik kiri, klik kanan, sama scroll. Sebagai contoh, ini saya scroll, ini sama dengan zoom in ya. Scroll ke depan, ini zoom in. Scroll ke belakang, zoom out. Ini sesuai dengan kursor, di mana kursor diarahkan, zoom in-nya di wilayah itu. Di mana zoom out, di mana kursornya itu di zoom out, ya, sesuai itu. Jadi seperti itu. Untuk geser-geser juga, ini perlu diklik dulu, lalu digeser. Klik, geser, bisa. Ini zoom in, nah. Kalau misalkan biar pas petanya sesuai peta dasar, diklik ini, zoom full. Kebetulan ini ada di wilayah Bogor ada peta hutan, jadi yang dipakai ini aja. Atau teman-teman bisa pakai ini, zoom yang plus. Nah, plus diklik, terus area mana yang ingin di zoom, lalu dilepas, klik kiri ya. Nah, seperti ini. Atau mau ini sama ya, mau dikecilkan. Ini besar lagi. Ini untuk plus. Nah, ini kalau sudah zoomnya cukup, ini dikembalikan ke mode ini ya, mode tangan. Kalau tidak nanti klik zoom lagi, bingung nanti. Untuk membalikan di scroll ke belakang, bisa depan belakang. Jadi harus familiar dengan mouse-nya dulu ya untuk pengoperasiannya. Kembalikan. Nah, kemudian di sini lanjut ini tidak terpakai. Ini nah. Oh ya ini dulu. Ini untuk editing. Ini gambar pensil ini fungsinya untuk mengedit data yang diklik ya. Ini kan ada beberapa layer ya. Jadi yang misalkan uger yang mau diolah atau diedit itu diklik di layarnya ini, kemudian diklik. Nah, tandanya ketika garisnya ini warna merah berarti layar ini yang sedang diedit. Kita lihat di sini. Di bagian ini, open attribute ini adalah keterangan atau atribut yang menempel pada peta tersebut. Nah, jadi informasi di peta itu ada di gambar ini, apa namanya, open attribute table. Tapi harus diklik ini dulu, diklik pensil ini, itu dulu, dan harus disesuaikan layarnya. Kalau misalkan tidak diklik, lalu di ini, ya tetap muncul ternyata. Iya, asalkan sesuai yang diklik ya. Oh ya ternyata ini. Kalau ini muncul atribut ini ternyata. Ketika diklik di ini maka tabelnya muncul, tapi tidak bisa ngedit. Kalau mau edit di ini.
misalkan ini pada peta dasar ini diklik ya, perlu revisi terkait dengan gambar. Nah, ini bisa caranya ini perbaiki di sini ya, misalkan ini kurang geser itu bisa. Nah, cuma teman-teman harus hati-hati kalau mengedit ya, pastikan itu memang eh, sesuai, kalau tidak eman petanya. Ini untuk edit petanya. Untuk pengenalan gimana, sudah atau belum? Kemudian yang di bawah, jadi peta dasar ini yang baik itu yang sudah sesuai dengan uh, ini ya, sesuai dengan koordinat aslinya ya. Jadi kalau peta ini sudah sesuai dengan realnya ya, trailer batas, kemudian wilayah dan titik koordinatnya. Ya, bisa dilihat di sini koordinatnya ini sesuai kursor ya. Dimana kursor diletakkan, koordinatnya ya itu BT-nya, bintang bujur timur ya, bujur timurnya di 113 titik itu, dan latitude-nya -8. Ini kalau di keterangan biasanya kalau minus itu L -8. Kalau langsung 8 itu S biasanya. Teman-teman harus perhatikan ya. Kalau L berarti min, kalau S itu berarti positif. Cuma kalau pemetaan harus min, karena di bawah garis khatulistiwa. Untuk pengenalan gimana? Sudah sedikit mengerti ya, saya kira. Jadi teman-teman kalau masih ada bingung bisa komen nanti di bawah ya, atau tanya-tanya. Untuk pengenalan saya kira mungkin ini lagi ya. Jadi kenapa kok bisa muncul peta saya tambahan ini? Dari peta dasar saya tambahkan. Jadi kalau di Quantum Keys itu ada 3 macam pemetaan ya. Yang pertama poin. Poin itu berupa titik-titik ini ya. Ini titik. Jadi peta ini peta DWD. Jadi yang saya titik warna ini itu titik pasien-pasien DWD rumahnya. Kemudian yang ini puskesmas, ini juga tipe poin ya. Nah, tipe lain ini tipe seperti ini yang garis, misalkan jalan, kemudian mungkin ada rel kereta api kalau misalkan mau dipetakan, kemudian sungai kalau mau dipetakan, itu bisa menggunakan line. Kalau poligon, nah peta dasarnya yang digunakan tadi itu juga format poligon. Nah, di sini saya untuk poligon menggambarkan subjek saya petakan. Nah, bagaimana memetakan ini semua? Nah, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Tuh, kemudian misalkan peta dasar nanti tampilannya seperti ini ya. Mungkin kadang tidak muncul nama desanya ya. Nama desanya tidak muncul. Itu cara memunculkan namanya, diklik kanan, kemudian properties ya. Bukan rename ya, biasanya rename kalau di folder, tapi ini yang digunakan adalah properties, kemudian di labels ya. Jadi klik kanan properties ini mengatur ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk pemetaan. Misalkan di sini ada label style. Nah, nanti style ini juga bisa kita gunakan untuk pewarnaan wilayah berdasarkan data nanti ya, di pemetaan wilayah nanti bisa. Kemudian untuk label tadi, klik label. Nah, ini kalau disilang berarti menggunakan atau dilabelkan. Kalau misalkan ini tidak disilang, maka
petanya peta kosong, tidak ada keterangan desanya. Tapi kalau ingin memunculkan tadi label, kemudian ini dilabeli pada kolom apa. Nah, nama-nama ini adalah nama atau keterangan yang ada pada ini, pada atribut tadi. Nah, teman-teman ketika membuat peta dasar tadi, masukkan atribut apa aja. Misalkan nanti bisa jumlah kasus, itu bisa jumlah kasus, incident rate, kemudian jumlah penduduk, itu bisa teman-teman masukkan di peta dasar tadi. Peta dasar tadi, misalkan ini mau ditambah ya, tapi nanti aja. Ini untuk pengenalan dulu ya. Jadi keterangan pada peta itu ada di ini atribut table warna. Misalkan tadi dilabeli dengan nomor ini ya, admin 3. Ini nah, admin 3 itu nama buker ya. Admin 3. Jadi ini awalnya peta dari Jawa Timur ya, kemudian saya pecah jadi wilayah saya sesuaikan wilayah khusus. Jadi keterangannya masih campur dengan peta dasarnya. Mungkin itu ya untuk pengenalan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk video pengenalan saya kira segini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus video ini, insya Allah saya akan update terus selanjutnya terkait pemetaan dan mungkin penggunaan Excel dalam pengolahan data saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.